Tapi dia bilang, habis saya tanya, Bu, Mas Pram mau? Dia nggak bisa nolak, harus mau. Sama juga kamu. Saya bilang, Bu, saya minta izin. Apa? Dia, no. Kamu tahu sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. Maksudnya, nggak ada DKI lagi. Yang ada DKJ. I-nya udah nggak ada. Nah setelah I-nya nggak ada, ibu kotanya pergi, Jakarta mau jadi apa? Kamu kan Betawi. Bagaimana kamu mikirin tuh masyarakat Betawi itu yang memang populasinya nggak besar, 30%. Tapi kalau ini semakin jauh loh. Tiba-tiba ibu nyebut tentang balai rakyat. Dulu kan balai rakyat banyak di Jakarta ini. Sekarang ini sudah tidak terbangun. Sarana anak-anak berkesenian di mana? Saya kaget juga. Makanya saya bilang, ini saya ngomong sebagai ketua umum, hak prerogatif saya. Saya tugaskan kamu untuk menjadi wakil gubernur. Hah? Saya bilang serius Ibu. Saya nggak bercanda. Ngapain saya panggil kamu bercanda? Sebetulnya bukan apa kalau saya, anak istri saya, cucu ini lagi di Bali, Mbak. Aku mestinya kemarin kunker ke Bali sekalian liburan anak-anak gitu kan. Tiba-tiba Mas Sekjen perintah tidak boleh keluar dari Jakarta. Ini ada apa gitu? Jadi ya terpaksa anak-anak di Bali, cucu di Bali, istri juga di Bali ya. Tadi saya ikut Mas Pram aja. Mas Pram diantar sama Mbak. Nah artinya apa Mbak? Buat aku surprise. Surprise. Sangat surprise. Walaupun namanya kan nama Bang Rano sebelumnya. Iya, saya mungkin bangga sedikit karena ya kalau Betawi orang tahu Sidul kan gitu kan. Tapi kan itu nggak jaminan. Makanya saya minta maaf, saya terima kasih sama Ahok. Saya terima kasih sama Mas Anies, saya sempat ketemu beliau, ngobrol segala macam. Kebetulan tinggal juga nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karang. Kan ada fotonya tuh hari Senin. Iya, makanya. Waktu itu hari Senin itu, malam sebelumnya sudah ramai tuh yang akan deklarasikan oleh PDIP, betul. Anies Baswedan dan Rano Karno. Saya jujur Mbak, saya nggak tahu. Memang hari itu adalah deklarasi. Saya kebetulan di DPP kan, memang setiap hari itu karena kita mengejar kan tanggal ini. Tapi memang tidak ada jadwal DKI. Nggak tahu, aku mungkin nggak tahu. Yang aku tahu DKI, Jabar, Jatim belum masuk gitu kan. Makanya saya jujur kaget dalam arti kata, kamu temenin Mas Anies? Oh, ada Mas Anies loh. GR juga Mbak. Ya kayaknya saya kan udah pakai seragam. Kita kalau rapat DPP kan pasti pakai seragam. Saya pikir, wah ini hari kali ini pengumuman. Enggak. Bang Rano belum dibilangin bahwa itu akan pengumuman. Tapi Pengumuman, tapi bukan untuk DKI. Tapi memang udah standby datang ke DPP. Tiap hari kita rapat Mbak. Kita mengevaluasi laporan daerah. Kan ada tuh nih fotonya Iya. nih. Ini kayaknya udah siap banget deklarasi nih. Enggak, ini memang pakaian kita kalau ke DPP harus pakai baju seragam Ini posisi partai. di mana nih Bang? Ini BKN Mbak. Ini di Badan Kebudayaan PD Perjuangan yang memang gedungnya di belakang DPP. Oke. Nah jadi Mas Anies kita terima sih, Mas Anies juga. Berapa lama nih duduk berdua bareng Mas Anies? Mungkin hampir 2 jam kali dari 2 jam? jam 11. Hampir 2 jam, sampai bingung kita mau ngomong apa ya. Gitu. Apa jadi yang diomongin 2 jam? Iya jujur ya kebetulan beliau dulu pernah tim mau ketemu saya di warung. Gue bilang mau ngapain ke warung? Emang mau dagang ini? Enggak, mau ngobrol. Boleh, saya tunggu gitu kan. Ya isu-isunya katanya dia mau ngajak kita gitu. Kita kan masih apa aja kalau nama perintah kan. Nah jadi singkat kata hari Senin ketemu Mas Anies itu saya nggak berimpi-impi bakal ada pengumuman, tapi memang hari itu deklarasi beberapa kabupaten. Jadi ini udah ngomong-ngomong rencana kalau diumumin akan seperti apa? Ngomong-ngomong gimana, Dul? Ya gimana ya, abang jadi gubernur, saya kan juga biar gimana pernah jadi Banten kan. Ya Banten mah Jakarta paling 10 menit 2 kali cingkring nyampe. Itu bicara begitulah, bercanda. 2 jam tuh ya? Hampir 2 jam dari jam 11 sampai jam setengah 1 mungkin deh. Dan kemudian akhirnya Mas Anies Baswedan pulang. Mas Anies ketemu sama Mas Basara dengan Mas Said gitu kan. Ya aku terus gak ada tugas lain kan. Ya artinya waktu beliau pulang pun aku nggak tahu. Aku nggak tahu beliau pulang gitu loh. Dan kemudian setelah itu rame tidak jadi diumumkan. Belum jadi diumumkan. Apa yang terjadi Mas Pram? Ya kalau dilihat ketika saya datang ya, kan saya tidak memakai baju partai karena memang tidak ada persiapan untuk itu. Tapi memang keputusan MK ini sebenarnya merubah berbagai hal, konstelasi. Kalau kita lihat di mana-mana kan juga terjadi perubahan, dan PDI dengan keputusan itu kan makin percaya diri karena dengan sendiri bisa mencalonkan. Maka itulah kemudian secara konstelasi menjadi berubah. Suasana di dalam pengumuman itu juga menjadi berubah. Beberapa daerah yang tidak bisa maju akhirnya bisa maju sendiri dan diumumkan, kan terjadi. Jadi sekali lagi memang keputusan MK ini